أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. Yang kami hormati dan sama-sama kita cintai karena Allah, Bapak Ayahanda Haji Jule Rashid, yang alhamdulillah dalam kondisi sudah semakin sehat. Kita doakan mudah-mudahan Allah memulihkan beliau dan insya Allah berkah Allah senantiasa menyertainya. Juga yang kami cintai dan kami hormati Bapak Ibu hadirin-hadirat dalam suasana yang penuh dengan keberkahan, mudah-mudahan penuh keakraban dan penuh hikmah. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah perjalanan hidup kita sehingga terus berada di jalan Shirathul Mustaqim. Amin. Mari kita bersyukur atas karunia rahmat dan nikmat Allah di pagi hari yang penuh berkah dan cerah ini. Kita kembali dihimpunkan oleh Allah dalam keadaan Allah masih memberikan keistiqomahan, masih Allah anugerahkan umur yang berkah, kesehatan dan kesempatan, juga nikmat-nikmat yang lain yang tidak mampu kita hitung jumlahnya. Semoga kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur sehingga Allah akan meridhai kita semua. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tersampaikan kepada sosok figur pemimpin yang mulia dan dimuliakan oleh Maha Mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarga, para sahabat dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat, kaum muslimin wal muslim, hadirin wa hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi hari ini tentang tema kiat mencapai kematian husnul khatimah. Jadi sempat di-share waktu itu, mohon maaf Ustaz Al-Mukarram. Jadi ada kawan yang kan dibagikan ke lain juga kan. Waktu itu WA-nya dibagikan. Ada kawan yang, Ustaz, mohon maaf, keliru dak kata-kata husnul dengan husnul. Di situ pas share pertama pakai huruf KH, husnul khatimah. Dia tidak mempermasalahkan khotimahnya, tapi mempermasalahkan husnulnya. Terima kasih, mungkin keliru be. Dalam bahasa Arab memang dia menggunakan ada huruf kha dan huruf ha. Yang benar tuh huruf ha, husnul khotimah, bukan pakai huruf kh atau kha, ya. Karena maknanya itu memang kurang baik. Padahal kita berdoa yang baik. Ada husnul pakai huruf ha dalam bahasa Arab, artinya kebaikan, khotimah akhir. Jadi kalau diartikan secara global, secara bebas, akhir yang baik di penghujung hidup manusia. Tapi kalau diganti dengan huruf kha, kh, husnul, dia kematian akhir yang hina. Nah, makanya kawan tuh hati-hati dengan kalimat itu. Kita kepengen hal yang baik, kita ucapkan ternyata dampaknya kurang baik. Terima kasih, mungkin secepatnya sekarang kemana-mana itu. Bukan untuk kawasan itu, saya sampai ke kawan-kawan yang ada di tempat lain pun, Ustaz ngisi di Al-Furqan, ya walaupun itu di servis itu juga. Alhamdulillah, terima kasih atas ininya, Pak. Kritiknya mudah-mudahan ke depan kita semakin baik, semakin jeli, semakin teliti karena untuk kebaikan kita bersama. Lalu sekalian, hidup ini adalah satu perjuangan yang memerlukan satu tantangan tersendiri untuk melakukan yang terbaik. Dan hidup ini pasti ada akhir. Tidak ada manusia satu pun yang kekal di dunia ini. Wa yabqa wajhu rabbika kecuali zat Allah yang maha kekal itu. Dan akan berakhir
dengan kematian. Kalimat mati itu kalimat umum, dalam Al-Quran disebut maut. Makanya ada yang terkadang berselisih paham mengenai masalah kata, lagi-lagi masalah kata. Ustadz, tidak boleh nyebut mati dengan manusia itu, sebut meninggal dunia. Nah, itu jadi masalah juga. Kau mungkin meninggal dunia itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia. Tidak ada bahasa Arab meninggal dunia. Kok dipermasalahkan? Di dalam Al-Quran cuma ada beberapa kata. Pertama ada kata maut, mati namanya. Ada wafat, ada roji'un, ada satu lagi ajal. Di dalam Al-Quran itu cuma ada 4 kata itu. Kata maut, kata ajal, kata wafat, kata roji'un. Kata meninggal dunia tidak ada. Itu bahasa Indonesia. Lalu apa perbedaannya itu? Kalau kata maut, maka di sini kematian kiat mencapai kematian husnul khotimah, menggunakan kata mati. Kata mati ini menurut Syekh Ramli dalam kitabnya Niyatul Al-Muhtaj, berpisahnya ruh dan jasad, atau lepasnya nyawa dari jasad. Secara umum nyawa, secara khusus ruh bagi manusia. Tapi makhluk lain namanya nyawa. Hewan juga punya nyawa, tapi belum tentu memiliki ruh, karena ruh ini suci sifatnya. Makanya banyak kata-kata itu sudah kami jelaskan waktu ngisi tausiah di hari yang kedua di Pak Haji. Kalimat maut itu paling indah ada 3 kata di dalam Al-Quran. Pertama di dalam surah Al-Imran, itu 185, kullu nafsin za'iqatul maut. Maut lagi. Kemudian di surah Al-Anbiya 35, kullu nafsin za'iqatul maut. Di surah Al-Ankabut 57, kullu nafsin za'iqatul maut. Hari ini tidak kita kupas itu karena sudah dijelaskan di tempat Pak Haji waktu itu. Yang kita cuma jelaskan masalah maut. Di saudara kata-kata maut, berpisahnya ruh dan jasad. Ada lagi kata-kata dalam Al-Quran itu yang ajal, misalnya ada disebut dalam Al-Quran ajal. Misalnya di dalam surah Al-A'raf, itu surah ke-7 ayat 34, walikulli ummatin ajal. Apa ajal itu? Batas akhir. Batas akhir ketentuan manusia di atas dunia ini. Kita sudah memiliki batas masing-masing. Sudah dijelaskan oleh profesor semalam kan? Sudah ada batas masing-masing usia kita ini. Tapi perlu kita ketahui, jangan sampai menimbulkan pertanyaan ketika ada orang bertanya, Ustadz, kalau memang nyawa itu sudah ditentukan masing-masing, lalu apa gunanya usaha dan doa? Nah, itu kan mantap pertanyaan itu. Ya kan Pak? Mungkin itu pertanyaan kita semua. Misalnya di surah Al-A'raf tadi, surah ke-7 ayat 34 misalnya, walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu memiliki ajal. Bila datang ajal itu tidak dapat diundur dan tidak dapat dimajukan. Kan itu maknanya. Apabila ajal itu datang, tidak dapat diundurkan dan tidak dapat dimajukan. Nah, kalimat ini kalau kita teliti, sesungguhnya apabila ajal telah datang, lihat kalimatnya, fa iza jaa. Jika ajal sudah datang, bila kematian sudah datang, berarti malaikat maut itu, sang pencabut nyawa yang memutuskan kelezatan dunia ini, sudah hadir di depan kita.
tidak satu pun bisa menolaknya. Sekuat apapun ikhtiar kita, sekuat apapun doa kita, tidak akan bisa untuk menghalanginya. Tapi kalau kalimatnya belum datang, ini kalimatnya apabila ajal telah, bukan belum. Sekarang ajal belum datang, boleh tidak kita minta? Nah itu kan, itu harus jelas itu Al-Quran itu. Sekarang badan kita sehat, Allah berikan umur yang panjang kepada kita, boleh tidak kita minta panjang umur dalam keberkahan? Boleh? Boleh. Artinya doa boleh dalam saat seperti ini. Tapi ketika ajal sudah datang, malaikat maut sudah datang, sudah nazak, tidak satu pun kekuatan sehebat apapun yang dunia ini yang bisa menghalangi kematian. Jadi kalau ingin berdoa, ingin berusaha melakukan kebaikan sebelum ajal datang. Al-Quran tidak salah, cuma pemahaman kita yang keliru. Berfungsi itu doa, berfungsi itu ikhtiar ketika ajal belum datang. Ya. Jadi kalimat Al-Quran itu banyak tuh. Jadi ada maut, mati, ada ajal, ada lagi roji'un, kembali, pulang. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 155-157, wa basyiris sabirina alladzina iza asabathum musibah, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang ketika ditimpa musibah, ya, mereka mengucapkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami datang dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Raji'un, kembali. Lalu apa kalimat kembali ini? Dari tidak ada, lalu ada, dan kembali ke tidak ada lagi. Itu kembali namanya. Dulu kan kita tidak ada di dunia ini, lalu diadakan oleh Allah, lalu kembali tidak ada. Adakah dulu kita memiliki harta yang banyak? Tidak. Lahir tidak membawa apa-apa, kembali pun tidak akan membawa apa-apa. Itu raji'un namanya, kembali. Dan orang-orang yang beriman maka disambut dengan kata-kata kembali. Harusnya kembali ini khusus kepada orang-orang yang beriman. Maka di situ wa basyiris sabirina alladzina iza asabat musibah, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar itu, dia akan kembali kepada kami. Kembali ini Bapak sekalian, sebenarnya harusnya ya, kembali ini harusnya senang. Seharusnya. Kalau bahasa ini kembali atau pulang, bahasa Palembangnya balik. Harusnya pulang, senang. Contoh nih, kita kan kalau pulang dari sini, kepengen dari sini pulang ke rumah, senang enggak hati? Senang kan, akan bertemu dengan keluarga. Betul. Anak-anak kalau pulang dari sekolah senang enggak? Senang kan? Kemudian ada yang namanya pulang kampung. Senang enggak? Senang. Akan berjumpa dengan saudara-saudara kita. Pernah enggak dengar istilah berpulang ke rahmatullah? Bahasa Palembangnya balik kepada Allah, pulang kepada Allah. Pertanyaannya, kalau ditanyakan kepada kita, harusnya pulang itu senang. Senang enggak? Bu, senang enggak? Berpulang ke Allah, ke rahmatullah, pulang ke kasih sayang Allah. Harusnya orang yang beriman tuh senang kalau memang suatu saat nanti akan kembali kepada Allah. Tapi ketika pertanyaan ini sampai kepada kita, banyak orang yang ragu. Gala tak balik kepada Allah? Jawabnya, tak tahulah Ustaz. Gala tak balik kepada Allah. Kenapa berat? Kenapa berat pulang kepada Allah? Dikarenakan paling tidak ada 4 alasan biasanya orang yang berat untuk menghadapi kematian atau takut kembali atau takut mati. Pertama, dia tidak tahu bakal apa yang ditemui setelah kematian. Betul enggak? Andai kata kita tahu apa yang akan kita alami setelah kematian itu, maka orang akan senang menghadapi kematian itu. Apalagi dia banyak memiliki amal kebaikan. Maka dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan orang yang meninggal itu kepengen cepat dikuburkan, karena dia akan melihat amal-amal solehnya, karena dia akan berkumpul dengan kawan-kawan terbaiknya. Kan seperti itu.
Ini Pak, sama kayak bayi ya, dalam kandungan itu. Pengen gak bayi itu nak cepat keluar? Pengen nak cepat keluar bayi itu? Ya, dendang-dendang perut untuk cepat keluar. Karena itu bukan alamnya lagi. Dan akan masuk ke alam dunia. Nah, orang yang meninggal itu pun ketika sampai detik-detik ajalnya, bagi terutama orang beriman ya, dia ingin cepat kembali. Untuk apa? Untuk melihat hasil daripada yang dilakukannya di dunia ini. Kebaikan, bahkan menjelang kematian pun malaikat itu sudah mengepakkan sayap-sayap untuk memperlihatkan tempat dia kembali di surga nanti. Bahagia sebenarnya. Orang yang kembali itu akan bahagia. Cuman kita yang sedih ditinggalkannya. Bagi yang beriman itu bahagia Pak. Nah makanya harusnya kalimat itu secara udah. Ada lagi kalimat yang bagus dalam Al-Quran. Wafat. Nah wafat ini subhanallah, kalimat wafat ini nanti kita jelaskan dari ayatnya ya. Banyak dalam Al-Quran. Wafat ini kesempurnaan. Kesempurnaan. Para nabi itu banyak mengucapkan kata wafat ketika menjelang, termasuk Nabi Yusuf misalnya dalam surah Yusuf 101 itu tawaffani muslima walhiqni bis sholihin ya. Wahai Allah, wafatkan aku dalam keadaan beragama Islam ya. Jadi kesempurnaan total ya, dalam kehidupan. Bapak sekalian yang kami hormati, baik kita akan langsung masuk kepada kajian. Kenapa judul itu kiat mencapai kematian husnul khotimah. Jadi kematian cuma ada dua, ada su'ul, ada husnul. Ada kematian yang buruk di penghujung, ada kematian yang baik di penghujung. Artinya kalimat ini adalah persiapan sebelum mati. Kita tidak menjelaskan, oh ini meninggalnya nanti, meninggal melahirkan, syahid, ya, di medan juang, syahid, meninggal kecelakaan, syahid, tenggelam, syahid, terbakar, syahid. Itulah sudah meninggal. Sekarang untuk kita yang masih hidup, apa persiapan kita agar mendapatkan kematian husnul khotimah? Karena mau tidak mau kita pasti akan kembali kepada Allah itu. Yang pertama, tidak ada lagi yang sering kita kupas, kita ulas Pak Haji ya, tentang takwa. Subhanallah. Takwa itu penting. Takwa itu modal pertama untuk bisa meninggal dalam keadaan atau mati dalam keadaan husnul khotimah. Satu-satunya manusia yang tidak akan dihisap, tidak akan disentuh api neraka, itu orang yang bertakwa. Ketika orang bertanya, Ustadz, para nabi tidak disentuh api neraka, apakah ada selain dari nabi yang tidak disentuh api neraka, tidak diazab oleh Allah? Ada. Siapa mereka? Orang yang bertakwa. Sekarang kita buka di dalam surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar itu surah ke-39 ayat 61. Silakan Ustaz, baca Ustaz. Ya, Az-Zumar itu surah ke-39 ayat ke-61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa lahum yahzanun. Yang artinya, dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati. Allah kirim. Jadi manusia yang tidak bakal diazab oleh Allah itu siapa? Orang yang bertakwa. Mereka tidak termasuk orang-orang yang menang. Wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim, dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Kan di dunia ini Bapak sekalian, kan permainan. Setiap permainan itu ada menang, ada kalah. Orang-orang yang berada di tumpuan kekuasaan itu orang yang menang, sementara orang yang tidak bisa mencapai kekuasaan adalah orang yang kalah. Orang yang bisa mencapai ilmu yang tinggi, ya, itu berarti orang yang menang, sukses dalam hidupnya di dunia. Tapi orang yang tidak bisa mencapai itu berarti dia kalah. Itu sebatas dunia. Dunia selesai.
nanti ada orang yang sebenar-benarnya menang. Siapa mereka itu? Orang yang bertakwa. Ketika dia dihindarkan oleh Allah, bahkan tidak satupun api neraka yang menyentuh kulitnya. Dan yang hebatnya lagi, orang yang bertakwa ini akan mewarisi surga. Mewarisi surga. Tidak disentuh api neraka dan dia akan mewarisi surga. Sudah janji Allah. Jadi kiat untuk mencapai kematian yang terindah di penghujung hidup kita itu takwa itulah. Jaminannya adalah tidak disentuh api neraka. Tidak akan mendapatkan kesulitan ketika dia mati. Tidak ada hisab. Bahkan nanti di akhirat dia akan mewarisi surga. Itu dicantumkan oleh Allah di dalam surah Maryam, surah ke-19 ayat 63. Silakan Ustaz baca. Ya, surah Maryam, surah ke-19 ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina min kana taqiyya. Yang artinya itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Lihat kalimatnya, diwariskan. Yang namanya waris, Pak, pasti tidak? Ada aturan yang pasti tidak? Pasti. Ya, ada hadiah belum tentu pasti itu. Tapi waris pasti, orang-orang tertentu. Dan Allah menjanjikan orang-orang bertakwa itu di samping tidak disentuh api neraka, dia akan mewarisi surga. Ini kiat yang pertama. Kita ingin mendapatkan kematian terindah itu dengan jalan takwa. Maka di surah Ali Imran 102 itu terus dijelaskan, diucapkan terus oleh khatib pada khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Kalimatnya ditaukidkan, ditekankan lagi. Bertakwalah dengan sebenar-benar. Jangan main-main dalam takwa. Maksudnya dalam hadis sahih itu dinyatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, kata Nabi. Tidak milih tempat takwa itu. Makanya ketika kita mati dalam keadaan takwa. Kadang-kadang manusia ini kebanyakan memilih tempat. Di masjid takwa, di majelis takwa, di pasar tidak takwa, ngurangi timbangan, di kantor tidak takwa, korupsi. Takwa ini di dimanapun kamu berada. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan benar-benar beragama Islam. Nah, ini kata-kata kok diingat, itu bentuk kasih sayang. Jangan kata Allah kamu mati. Ini sebenarnya Pak, kalau secara maknawi ya, kasih sayang Allah Pak. Kasih sayang Allah kepada kita. Jangan kata Allah kamu mati kecuali benar-benar dalam keselamatan. Islam itu kan selamat, dalam keselamatan. Jadi kita Islam itu sebenarnya selamat. Kepengen selamat di dunia, selamat ketika kita akan meninggal, dan selamat nanti pada waktu di akhirat. Satu. Yang kedua, ingin mendapatkan kematian husnul khotimah, baik di penghujung hidup kita, adalah istiqamah. Ini sering kami ulang dimanapun ya. Sering kita ulang Pak ya, ayatnya sampai hafal itu surah itu. Sering ulang oleh Pak Bangun. Ya. Surah Fusilat, surah ke-41 ayat ke-30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini menurut mufassir ya, menjelaskan
kalimat ini muncul menjelang kematian. Cuman sedikit orang yang memahami ini. Bukan hidup, ini kalimat yang muncul ini menjelang kematian. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, dan mereka istiqomah, berpegang teguh pada kalimat keimanan itu, berpegang teguh pada amal-amal solehnya, sampai dia meninggal, tidak bergeser, tidak ke kiri, tidak ke kanan, terus lurus. Majelis taklim terus lurus, dalam kondisi apapun. Sedekah terus, ada sedikit, ada banyak. Mengkaji Al-Quran terus dalam keadaan apapun. Tidak begitu berhenti, enggak, terus. Nah, kenapa kita disuruh beramal terus menerus, mendawamkan setiap amal-amal soleh kita? Karena kita tidak tahu kapan umur kita akan berakhir. Mengkaji. Karena kita tidak tahu dari mengkaji Al-Quran yang mana yang Allah ridhoi. Sedekah. Karena kita tidak tahu dari sedekah mana yang Allah ridhoi. Dan dari sedekah mana yang mengakhiri hidup kita. Kan begitu. Majelis. Karena kita tidak tahu di majelis mana kita akan menghembuskan napas kita terakhir. Dan di majelis mana Allah memberkahi dan meridhoi kita. Kita tidak tahu. Mungkin majelis ini adalah majelis terakhir kita. Tapi kita sudah menyempatkan untuk istiqomah setiap saat. Itu. Istiqomah itu berat. Walaupun mengucapkannya mudah, istiqomah itu berat semua orang. Lihat di majelis taklim di mana-mana tuh. Awalnya ramai. Itu sudah pengalaman Pak Haji. Ramai. Ujung-ujung tinggal 3 orang, 4 sama kita. Datang lagi ramai. Hilang lagi tinggal. Nah yang 3 inilah yang ada terus, hadir terus. Berarti berat istiqomah ini. Tidak mudah. Walaupun dalam kesibukan apapun dia muncul, walaupun sesaat. Sesibuk apapun dia akan muncul. Makanya jaminannya orang yang istiqomah, beriman, berpegang teguh pada keimanannya terus menerus sampai akhir hayatnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ayat ini. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Banyak tuh. Maka Allah akan menurunkan malaikat-malaikat dari langit. Lihat kalimatnya, bukan satu malaikat, malaika. Ketika menjelang kematiannya, malaikat itu berkata, Allah takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Karena orang menjelang kematian ini, 2 ini muncul di hati itu. Orang yang akan nazak menjelang kematiannya, 2 perasaan muncul, Pak. Perasaan takut, perasaan sedih. Makanya malaikat mengatakan, kamu jangan takut, jangan sedih. Aku pernah tanya dengan orang yang sakit parah, aku tanya Pak langsung, apa perasaanmu ketika engkau menderita sakit parah? Sekarang sudah sembuh alhamdulillah. Parah sakitnya, emergensi. Ini belum meninggal, baru sakit parah. Aku tanya, Ustadz, apa yang Ustadz omongkan itu betul? Itu bukan omongan aku omongkan, itu omongan Al-Quran. Al-Quran yang berkata itu. Jangan takut, jangan sedih. Perasaan takut dan sedih itu muncul Ustaz. Takut, juara ini adalah akhir hidup aku. Takut, andai kata amal ibadahku tidak sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah. Takut banyak dosa yang harus aku pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Takut banyak orang yang pernah kuzolimi sementara ajalku akan sampai. Sedih banyak yang kutinggalkan. Banyak orang-orang yang kutinggalkan. Sedih andai kata selama hidup aku ini belum bisa berbuat baik. Tapi orang-orang yang istiqomah itu langsung malaikat mengatakan wa absyiru, kamu akan diberikan kabar gembira bil jannati allati kuntum tu'adun, tentang surga yang dijanjikan kepadamu. Jadi sudah jaminan surga tuh yang istiqomah itu. Maka ketika banyak orang meninggal, menjelang meninggal tuh kita menangis Pak, sedih ditinggalkannya, sementara dia tuh senang. Kepengen seperti itu kita. Makanya kata ulama, dulu pada waktu engkau lahir ke dunia ini, orang-orang senang menyambut kelahiranmu, engkau menangis. Kan kita lahir ke dunia menangis.
Sementara orang yang menyambut senang. Kakek nenek senang dapat cucu, bapak ibu senang dapat anak, bibi paman senang dapat ponakan, gembira. Nah nanti kata ulama itu dengan kata-kata yang indahnya, andai kata engkau meninggal nanti, balik semua itu. Balik semua itu. Dulu engkau lahir menangis, orang menyambut tertawa dan senang gembira. Nanti kepengen saat kita meninggal nanti, orang-orang menangis, sedih kehilanganmu, sementara engkau senyum menghadap Allah. Menangis orang, sementara senyum menghadap Allah. Contohnya ibunda kita ini, Haji almarhumah Ismawati ini. Banyak orang yang merasa kehilangan kan. Banyak kebaikan yang sudah dia tinggalkan dengan kita. Banyak kenang-kenangan manis bersama dengan dia. Tapi sementara dia menghadap Allah dengan senyum, karena akan memperoleh kebaikan-kebaikan yang pernah dia tanam di dunia ini, dan mendapatkan sahabat-sahabat terbaik di situ. Kita ini meninggal ini cuma beda alam ya Pak. Bukan mati, sudah mati selesai. Bukan, cuman pindah alam. Pindah alam. Pindah alam saja mati itu. Dia di alam lain, kita pun nanti akan pindah juga alam. Kita melewatkan beberapa alam, alam ruh, alam kandungan, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Nah, kita nih sudah 2 yang kita lalui, 2 belum, kita di tengah-tengah Pak sekarang. 2 sudah kita lalui, 2 yang belum, kita di tengah-tengah. Ibu Hajar Ismawati ini sudah mengalami 3. Ya. Alam ruh, alam kandungan, alam dunia, selesai dilewatinya. 2 alam yang belum, 1 alam yang belum, alam barzah ya. Jadi sudah lewat itu, alam roh, alam kandungan, alam dunia, alam barzah. Sekarang berada di alam barzah. Nah kita ini di tengah-tengah, alam dunia. 2 alam sudah kita lewati, alam roh dan alam kandungan. 2 alam belum kita lewati, nanti kita akan lewati. Alam apa itu? Alam barzah dan alam akhirat. Itu alam pasti akan kita lalui, karena 2 alam sudah kita lalui itu, tinggal berada di dunia. Nah di dunia ini, Pak Haji kupas lagi semalam yang pernah aku bahas Pak Haji, dunia ini perjuangan, bukan kesenangan. Kesenangan yang hakiki itu nanti, makanya kita tidak hakikat kesenangan yang sebenarnya ada kita dapat di dunia ini, belum. Makanya orang senang, sudah itu nangis, iya kan? Ada orang senang terus tidak pernah nangis, enggak. Dunia ini bukan hakikat dunia ini. Ada saat kita menangis, ada saat kita tertawa, ada saat kita bersedih, ada saat kita bahagia. Di dunia, kapan hakikat kesenangan yang hakiki? Nanti di surga berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai di situ. Di dunia ini kita disuruh berjuang untuk memberikan yang terbaik. Seorang suami berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk istrinya, berjuang yang terbaik untuk anak-anak kita. Sahabat berjuang terbaik untuk sahabat-sahabat kita. Berjuang sampai saya katakan itu, berjuang di saat naza, sakaratul maut pun kita berjuang untuk melepaskan nyawa kita dari jasad, itu pun berjuang. Kalau Bapak Ibu pernah melihat orang naza itu, subhanallah ya, perjuangannya kan diterangkan. Itu bukan keterangan profesor saja, keterangan Nabi. Ketika meninggal itu ada keringat yang muncul itu, ya, kayak orang mau melahirkan itu. Ini bukan mengeluarkan bayi dari perut, mengeluarkan nyawa dari jasad. Ibu-ibu yang melahirkan mengeluarkan bayi dari perut saja, keringat bercucuran, bukan main. Ini mengeluarkan nyawa yang lekat dalam jasad gitu ini. Nabi mencelupkan air, tangannya ke air, lalu mengusap, kata Nabi, Allahumma hawin alayya fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan aku dalam menghadapi sakaratul maut. Alhamdulillah, bagi orang-orang yang beriman, dia akan menemukan keindahan itu dalam hidupnya. Ketika selesai meninggal, menyelesaikan perjuangannya, dia akan mendapatkan hasil dari perjuangan yang dilakukan dalam dunia ini. Istiqomah ya. Yang ketiga, kiat kita untuk mendapatkan kematian yang terindah adalah di dalam surah At-Taubah, surah ke-66 ayat ke-8, kita disuruh untuk bertaubat. Selama hidup ini, bertaubatlah sebelum ajal menjemput.
bertakwa sepanjang hayat, istiqomah terus-menerus, kemudian bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayukaffiru ankum sayiatikum wa nudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah dengan sebenar-benar taubat. Maka Allah berjanji akan menutupi, mengampunkan dosa-dosa yang lalu. Dan mudah-mudahan Allah akan memberikan surga kepadamu, memasukkan wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka Allah pun akan memasukkan, bukan sekadar diampunkan dosanya, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jaminan tuh yang bertobat ini. Bukan diampuni saja, tapi jaminan akan masuk ke dalam surga. Jadi jangan ada istilah nantilah taubat kalau sudah tua, nantilah taubat badan masih sehat, masih gagah. Enggak. Nah, Rasulullah saja 70 kali istighfar setiap hari. Rasulullah, manusia yang maksum, manusia yang dimuliakan oleh Allah ini istighfar 70 kali, bahkan dalam hadis sahih yang lain tuh 100 kali. Siapa kita ini yang setiap saat pasti memiliki dosa dan salah? Itu kadang-kadang aneh manusia ini, Pak Bu. Ustaz, aku ini tidak ngatik dosa, ngatoi wong ida, korupsi ida, merampok ida. Iya, cuman jangan salah kau mungkin. Siapa tahu secara lahiriah kita tidak memiliki dosa, tapi dalam hati kita punya dosa. Iri, dengki, hasud, menyimpan kesombongan dalam hati, dosa bukan? Sadar kita, ya Allah, ampunkan dosaku, baik yang besar, yang kecil, yang disengaja, tidak disengaja, lisan, perbuatan, bahkan dosa yang tampak pun dosa yang tersembunyi dalam hati kita. Nyimpan dendam, iri, dengki, itu bagian dosa. Makanya bertaubat kita kepada Allah. Tidak ada satupun manusia yang bisa luput dari dosa dan salah itu. Dan orang yang paling baik itu bukan orang yang tidak memiliki dosa, karena tidak ada manusia yang tidak memiliki dosa. Orang yang paling baik adalah orang yang ketika dia memiliki dosa dia sadar, lalu dia beristighfar dan bertobat kepada Allah. Kemudian yang keempat, orang yang kelak akan mendapatkan kematian yang terindah itu adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Orang yang berzikir setiap saat, bukan secara lisan, bukan secara lisan saja, tapi setiap saat tidak ada satupun nama di hatinya itu kecuali nama Allah. Dalam kondisi apapun. Maka jangan kita kira kalau ada orang-orang yang dia ngobrol, dia zikir tuh juga tuh. Sambil ngobrol dia sambil zikir. Sambil dagang dia sambil zikir di hatinya. Memang dia tidak mau alat untuk berzikir seperti ini, enggak. Mulutnya tidak terucap, tapi dia melakukan zikir qalbi, zikir hati. Itu subhanallah. Ketika dia akan mencari nafkah misalnya, melangkahkan kaki dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, Allah wala haula wala quwata illa billah, kan nama Allah yang disebut. Terjadi hal yang tidak diinginkan, mudah-mudahan bisa husnul. Karena niatnya itu karena Allah. Apapun yang kita lakukan ini niatkan karena Allah. Kenapa di saat kita tidur kita ingat dengan Allah kan? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, nama Allah juga. Kita bangun tidur pun nama Allah juga yang kita sebut. Maka Nabi mengatakan mensunahkan setiap saat kita berdoa dalam keadaan apapun agar kita ingat kepada Allah. Di dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat ke-35, silakan Ustaz baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khasi'ina wal khasi'at wal
wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-saimina was-saimat wal hafizina furujahum wal hafizati waz-zakirina Allaha katsira waz-zakirat a'addallahu lahum maghfiratu wa ajran azim, yang artinya sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Di ayat yang terakhir itu ya. Laki-laki dan perempuan. Ayat itu terus laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan. Jadi seimbang nih. Enggak, karena ini dalil bahwa ibadah itu untuk semua loh. Jangan ada kata-kata, "Oh Ustaz, kok laki-laki disebut allazina amanu, yang beriman yang laki-laki saja." Enggak, itu jelas tuh. Ibadah itu untuk semua tuh. Untuk semua. Bahkan memang ada hal-hal tertentu yang Allah fokuskan kepada perempuan, memang ada. Tapi dalam masalah ibadah cuma yang kita fokuskan pada kalimat yang terakhir kan. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, yang berzikir kepada Allah, maka Allah akan menyediakan ampunan, ya, maghfirah wa ajron azima, dan pahala yang besar. Ampunan dan pahala yang besar. Bahkan tentang zikir ini disebutkan oleh Allah juga tuh di dalam surah Al-Ahzab juga, ayat yang ke-41 Ustaz. Tadi ayat yang ke-35 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya yang sebanyak-banyaknya. Disuruh oleh Allah untuk mengingat nama Allah sebanyak-banyaknya. Itu ditekankan lagi di dalam surah Al-Baqarah. Kenapa kita selalu ingat Allah? Maka Allah pun akan mengingat kita. Kalau kita ingat terus Allah itu, Allah pun akan mengingat kita. Dikhususkan oleh Allah nama kita nih. Banyak hamba Allah ini. Bukan di dunia saja. Malaikat juga hamba Allah juga tuh. Tapi nama kita dikhususkan untuk Allah ingat. Maka mengingat Allah ini kapanpun, dimanapun, saat kapanpun, maka akan Allah khususkan nama kita ini. Karena kita sering mengingat Allah. Al-Baqarah 152 ya, itu fazkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Janji Allah tuh. Jadi menjelang kematian seseorang itu, kadang-kadang mohon maaf Pak, kita kadang, ya Allah, kok bisa ya orang seperti itu? Kenapa? Tanpa harus dibimbing meninggalnya. Kisah nyata pernah aku ceritakan di Al-Furqan di hotel itu. Ada wali murid, ya, wali murid Al-Furqan ini cerita sama kita, Ustadz, ayah saya Ustadz, kenapa Bu? Waktu meninggal, dia tinggal di pelaju. Dia gini Ustadz, bagaimana menurut pendapat Ustadz? Gimana? Waktu meninggal dia kumpulkan kami. Ya, begitu kumpulkan kami ingin mentalkinkannya, ya, membimbing dia dan membacakan kalimat la ilaha illallah. Dia katakan, biarlah bahasa Palembang, biarlah aku dewek baik. Kamu mantap-mantap lah. Jadi kami sekeluarga itu belum apa sudah nangis. Dia mengatakan, dia mengucapkan mungkin 5 menit lagi. Kok tahu ya? Patu rahasia Allah ya. Ada orang tertentu kok. Dia mengatakan, la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meninggal. Bukan sinetron. Kejadian nyata. Ada orang yang seperti itu. Mungkin salah satunya orang ini amalan yang tidak terlihat,
yang sering mengingat Allah di sela-sela kehidupannya, pun Allah akan mengingatkan dia menjelang dia meninggal. Kalimat la ilaha illallah ini, apalagi yang kata orang kalimat ini kan kita ini Pak, apa ngakal-ngakali agama. Banyak manusia ngakal-ngakali agama. Ketika ada pertanyaan kubur, nanti Ustadz, kata Nabi kalau di kubur nanti ditanya marabbuka manabiyuka, mudah Ustadz jawabnya itu. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu? Bukan kita nih seperti anak-anak TK. Tidak usah, yang menjawab itu nanti ya, hati dan amal perbuatan kita ini. Namanya itu fitnah kubur namanya. Buktinya Pak, bukti kalau sulit untuk jawab itu, jangan ke menjelang kematian. Bapak Ibu pernah tidak menyaksikan orang yang akad nikah, ijab kabul? Sudah dihafalkan itu ijab kabul itu? Hah? Sudah dihafalkan? Nah ya nanti jawab ya, saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Mudah kan kalimatnya? Waktu ijab kabul setengah mati ketip. Bahkan diulangi dengan kalimat syahadat pula. Sebelumnya ada kalimat syahadat. Ucapkan ya, kata yang memimpin khutbah. Asyhadu an la ilaha illallah. As. Masih hidup Pak, masih hidup. Nak nikah. Belum nak menjelang meninggal. Tidak semudah yang kita bayangkan. Hanya orang-orang yang mengingat Allah yang lisannya mudah untuk mengucapkan. Karena kalimat itu sering diucapkan waktu hidup. baru mati mau belajar. Ya. Sering mengucapkan kalimat Allah itu. Kita nih mengucapkan kalimat Allah ini kalau sering kita diucapkan kalimat Allah ini cantel lidah ini biasa. Bahkan kita kadang-kadang spontan. La ilaha illallah. Kan? Astagfirullah. La ilaha illallah. Karena spontan kan kalimat itu. Coba orang tidak biasa mengucapkan kalimat itu. Kadang-kadang kalimat jorok yang diucapkan itu. Kalau kalimat yang kotor yang diucapkan itu. Karena tidak biasa nyebut itu. Kalimat-kalimat yang tidak ada maknanya. Ibarat kalau orang Palembang, iya cacam. Ya salam. Jangan ya Allah. Ya Rabbi. Jarang terucap kata-kata itu. Begitu ada kalimat-kalimat yang kalimat thayyibah jarang kita ucapkan, pada kalimat itu mengandung hikmah. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, ya, kita ingin mendapatkan kematian yang terindah, husnul khotimah itu kiat yang kelima adalah berdoa selama hidup ini untuk mendapatkan itu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Itu anjuran. Dan memang Nabi Yusuf pun meminta meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Coba buka, ini menarik nih. Kisah Nabi Yusuf menjelang wafat dia berdoa itu. Ya. Buka di dalam surah Yusuf, surah ke-12 ayat 101. Doa Nabi Yusuf, ya. Rasa syukur dan doa Nabi Yusuf. Surah Yusuf, surah ke-12 ayat 101. Silakan Ustaz. Baca makna jadi Ustaz. Agak panjang ayat itu. Iya. Quran surat Yusuf ayat 11 yang artinya, Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Allah karim. Rasa syukur Nabi Yusuf. Kalau kita simpulkan doanya itu, ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau berikan aku anugerah kerajaan menjadi seorang raja. Kau anugerahkan aku bisa mengetahui mimpi, takwil, baca mentabir mimpi Nabi Yusuf itu kan. Dan mimpi itu jadi kenyataan. Nah, salah satu yang diberikan Allah kepada Nabi Yusuf. Ya. Dan ya Allah, ini yang bagus. Engkaulah penolongku dunia dan akhirat. Allah karim. Engkaulah ya Allah penolongku dunia akhirat. Dekatnya Allah dengan dekatnya. Itu Nabi loh, sekelas Nabi. Dan di ujung ayat itu dikatakan tawaffani. Nah, kata-kata wafat tadi, wafat itu. Wafatkan aku, bukan matikan aku, tapi tawaffani muslimah. Wafatkan aku dalam keadaan Islam. Apa maksudnya? Nah, jangan salah gagal paham lagi. Agak begitu dapat terjemah ini mulai. Nah, berarti Nabi Yusuf ini bukan Islam. Nah, itu kan gagal paham tuh.
Bukan itu terjemahannya. Tawaffani muslimah, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan nanti benar-benar sempurna keislamanku ini. Karena tawaffani itu artinya sempurna, Pak, kesempurnaan. Meninggal dalam kondisi melaksanakan ajaran Islam secara kafah, sempurna. Kalau Islam semua Pak. Ngaku-ngaku Islam banyak, Islam. Tapi adakah kita sudah sempurna melaksanakan ajaran Islam? Belum tentu. Ada orang Islam yang mengikuti ajaran Nasrani? Ada. Ada orang Islam yang masih menggunakan ulang tahun dengan menggunakan lilin? Ada. Islam bukan? Islam. Dan tidak lama lagi tahun baru Masehi. Banyak umat Islam yang mengadakannya. Banyak. Islam bukan? Islam. Orang yang tidak Islam tidak ngadakannya kadang-kadang. Kita yang ngeramaikannya. Mulai ada yang ini, Ustadz biasa baiklah. Itu kan kita ikut dengan mereka itu. Tolong, tidak Pak. Kita jangan salah. Itu kan boleh Ustadz, kan tidak masalah tahun baru. Bukan. Kita ini keliru Pak memahaminya. Mensyukuri beda dengan memeriahkan. Ingat, mensyukuri beda dengan memeriahkan. Selama ini tahun baru itu kita meriahkan, apa kita syukuri? Masehi itu maksudnya. Kita meriahkan atau kita syukuri? Kalau bersyukur boleh tak? Ya Allah, alhamdulillah bertemu tahun 2023. Boleh tak? Boleh, karena tahun itu milik Allah semua loh. Tahun Masehi itu juga milik Allah, bukan milik orang non-muslim. Yang tidak boleh itu memeriahkan dengan cara-cara mereka, tapi mensyukurinya boleh. Mensyukuri Allah, terima kasih ya Allah, kau panjangkan umur aku sehingga aku sampai di tahun 2023. Boleh. Yang tidak boleh memeriahkan dengan apalagi mengikuti ajaran. Makanya kata Nabi dalam hadis Sahih Bukhari Muslim menyatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti satu kaum, dia bagian dari kaum itu. Sahih hadis itu. Nah, lihat kalimatnya. Kemudian yang menarik, wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, kumpulkan aku nanti bersama orang-orang yang soleh. Nabi Yusuf meminta berkumpul nanti bersama orang-orang yang soleh. Kemudian yang keenam, jangan sampai kita ini dalam hidup ini berburuk sangka. Tetaplah berbaik sangka kepada Allah. Ya. Kita dilarang untuk putus asa dalam rahmat Allah, tidak boleh, Pak. Di dalam hadis dari Jabir, hadis Muslim nomor 2877, la yamutunna ahadukum wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Jangan engkau meninggal dunia, kata Nabi, kecuali berbaik sangka dengan Allah. Jadi Pak, kalau kita merasa bakal, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah kebaikan yang kulakukan ini engkau ridhoi, aku ingin rindu menempati surgamu ya Allah. Boleh Pak ya? Walaupun kita titip punya dosa. Jangan langsung, pastilah aku ini saro kage. Tidak boleh Pak itu. Pastilah banyaknya dosa aku. Tuhan melarang kita seperti itu. Putus asa namanya itu. Ya. Putus asa namanya. Kita harus berbaik sangka karena Allah ini rahmatnya besar Pak. Tidak bertepi. Cuman kita yang kadang-kadang mengingkar Allah. Kadang-kadang pengabdian kita dengan Allah tidak sebanding dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Betul lah. Pengabdian kita ini kepada Allah tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Seolah-olah kita sudah banyak pengabdian dengan Tuhan. Belum. Kalau nikmat Allah ini napas baik, tidak perlu kita bayar oksigen dengan Tuhan itu. Setiap hari kita menghirup udara ini. Menghirup udara ini. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bahkan kita hadir di tempat ini pun adalah bagian daripada nikmat Allah. Hidayah yang diberikan Allah kepada kita. Yang ketujuh, yang terakhir, uang yang wafat dalam keadaan khotimah itu biasanya Pak, dari kebaikannya di dunia ini akan disaksikan oleh orang yang lain menjelang dia mati. Dia pernah melakukan kebaikan di dunia ya. Nah, di saat dia mati nanti banyak yang menyebut kebaikannya, itu biasanya insya Allah itu wafat husnul khotimah. Kubuka sebuah hadis ya. Ini Bukhari Muslim. Kalau di Bukhari itu 1367, kalau di Muslim hadis sahih 949. Hadza, ini dari
Anas bin Malik, haza ashfaitum alaihi akhiran wajabat lahul jannah wa haza ashnaitum alaihi syaran wajabat lahun nar antum syuhada Allah fil ard. Suatu saat ada jenazah lewat. Sahabat-sahabat ngomong, "Wih, dipujinya jenazah nih, dipujinya." Kata Nabi, wajabat. Kata Nabi, wajib. Tahu-tahu lewat lagi jenazah, ya. Lewat lagi jenazah, dicelah oleh sahabat nih. Dicelahnya. Apa jawab Nabi? Wajabat. Wajib. Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, apa itu yang wajib 3 kali diucapkan itu?" Apa kata Nabi? Orang yang lewat tadi adalah orang yang baik, ya. Lalu dipuji, surga untuknya. Jenazah yang lewat tadi, kamu puji juga karena kebaikannya, surga untuk jenazah itu. Lalu orang yang lewat tadi, jenazah yang tadi kamu celah, maka neraka untuknya. Antum syuhada Allah fil ard. Kamu ini saksi di dunia ini. Kata Nabi, kamu itu saksi di dunia. Nah, yang inilah sebenarnya, ya, yang kita tidak bisa memaksakan uang untuk melakukan baik. Itu sebenarnya belum pernah ditemukan, Pak. Entah dari mana dalil begitu. Apakah ini termasuk baik? Belum ada, Pak, dalil kutemukan. Khair. Ya silakan saja. Belum pernah ditemukan dalilnya. Dia menyimak dari hadis inilah sebenarnya. Tapi kalau yang itu yang terjadi, itu memaksakan namanya. Coba Pak, kalau ada orang meninggal, kita ngomong, apakah ini termasuk baik? Yang ngomong baik, yang merasa baik dulu dengan dia, mungkin jawab, baik. Yang merasa tidak baik? Tidak. Dia merasa dizolim, baik apa? Ini kadang ikut-ikutan juga salah. Contoh nih, kita tidak tahu, kan pernah kejadian di Masjid Agung, ada orang meninggal, sudah zuhur, ada meninggal Pak ya. Kita kebetulan singgah ke Masjid Agung, ikut sholat zuhur. Tahu-tahu nanti Pak, sama-sama kita nyolat ke jenazah. Ikutlah kita nyolat jenazah. Kita udah kenal dengan jenazah ini, kalau sekitar kenal. Lalu kata pemandu acara tuh, saudara sekalian, apakah jenazah ini termasuk orang yang baik? Kita ikut-ikut pula, baik. Hati-hati loh, kita saksi itu. Tahu tak dengan uang itu? Sebenarnya bukan itu Pak. Nanti manusia-manusia ini akan jadi saksi sesuai dengan apa yang dilakukannya. Kayak Nabi tadi. Antum syahada Allah fil ard. Kamu adalah saksi yang di dunia ini. Kalau dia orang yang baik tanpa dipaksakan Pak. Contoh nih, orang yang terdengar kabar meninggalnya bunda kita ini misalnya contohnya. Kan jauh-jauh datang Pak. Apa yang dikenang mereka? Kebaikan. Itu waktu nak nyolatkan kan, apa sholat sekali lagi, apa terus menerus nih, saking itu ada nak nyolatkan, betul-betulnya. Itu kalau di masjid Pak, berulang-ulang disolatkan Pak. Tanda apa tuh? Tanda cinta. Tanda apa tuh? Tanda kasih. Apa yang ditinggal? Kebaikan. Itu pernah kita temui, ada orang yang meninggal, begitu terkabar, meninggal ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak terkabar aku. Di mana sekarang? Sudah dikuburkan. Ya Allah. Begitu ngomong sudah dikuburkan, dia sholat gaib. Sholat gaib Pak. Tidak sempat dia melihat jenazah itu sudah dikuburkan, dia sholat. Bahkan ada yang sholat gaib di tempat lain, tidak sempat datang, tidak bisa ketemu dengan jenazah, tidak bisa ketemu dengan keluarganya, dia sholat gaib. Jangan-jangan Ibu Hajar berarti juga ada yang nyolatkan gaib. Kenapa itu terjadi? Karena kebaikan yang tinggalkan di dunia ini. Kak, dia ngomong ke nanti kita makam ke, nanti kita sholat dulu. Tanpa harus diperintahkan enggak. Kadang-kadang mohon maaf, ada kadang di tempat di luar lah yang sudah disebut. Kadang-kadang MC-nya ngomong, saudara sekalian, sebentar lagi jenazah akan disolatkan. Siapa yang mengambil air wudu silakan. Ya. Apa yang terjadi? Banyak itu di luar, Pak. Ternyata yang nyolatkan cuma beberapa orang. Ada orang di luar banyak, tapi tidak tergerak hatinya untuk ikut menyolatkan jenazah. Padahal sholat jenazah itu mudah, 4 takbir. Kenapa? Itu tadi, gerak hati itu dari Allah.
ketika Allah menjadikan saksi-saksi manusia menjadi hidup, saksi kebaikan bagi almarhumah atau almarhum, maka Allah mudah menggerakkan hati seseorang itu untuk mengungkapkan rasa cinta. Karena rasa cinta terakhir itu adalah mengenang kebaikan, meneruskan jasa-jasanya dan ikut mendoakannya. Ini saja yang kami sampaikan, ya. Pas 1 jam, insya Allah Allah berkahi kita semua, Allah berikan hidayah kepada kita semua, dan insya Allah Allah muliakan hidup kita, dan mudah-mudahan kelak Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.